Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita hadiri kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pekan kemarin sudah kita bahas tentang wudu, hadis-hadis berkenaan dengan wudu sudah selesai. Hari ini tetap pembahasan seputar wudu. Ada beberapa permasalahan tambahan yang tidak tercantum di kitab Bulughul Maram. Baik, yang pertama, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan datang nanti pada hari kiamat berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan berkilauan bercahaya anggota yang tersentuh oleh air wudu. Jadi nanti pada hari kiamat wajah kita, tangan kita, kepala, kedua telapak kaki akan bercahaya. Di mana? Di padang mahsyar. Hadis ini sebenarnya potongan. Hadis ini menceritakan situasi yang terjadi di padang mahsyar. Pertanyaannya, ada apa Pak? Ada problem di belakang? Ada suara masalah atau gimana? Silakan diselesaikan dulu. Kenapa? Oh, AC-nya. Gimana kalau kita tunggu sampai AC-nya? Ya, karena saya ceramah nengok AC, saya juga bingung ini ada apa ini? Apa harus dibenahin dulu? Baik. Jadi kita bahas dulu tentang padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi diganti oleh Allah dengan bentuk bumi yang lain, demikian juga langit. Berarti kalau Bapak berkumpul di padang mahsyar, sebenarnya Bapak tetap berkumpul di bumi yang kita injak. Cuma bentuknya sudah berubah. Kalau hari ini di bumi ada tonjolan, berarti ada bukit, ada gunung, ada lekukan, berarti sungai, danau, kolam. Maka padang mahsyar yang kita injak itu dari ujung ke ujung rata. Itulah padang mahsyar. Jadi tetap bumi yang kita injak cuma rata dari ujung ke ujung. Sementara tudna syamsu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamati qadra milin. Matahari akan ada di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Tentu ini penderitaan yang luar biasa, karena hatta al-jamahul araq, hingga banyak orang yang akan tenggelam oleh keringatnya. Berapa lama situasi ini akan kita rasakan? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana, selama 50.000 tahun. Berarti rentang waktu yang sangat lama. Akhirnya manusia pun merasa jengah,
tersiksa, kemudian mereka pun sepakat untuk mencari Nabi Adam. Seluruh manusia akhirnya berhasil bertemu dengan Nabi Adam. Kita pun akan berkata, ya Adamu anta abul bashari isfa' lana, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, tolong berikan kepada kami syafaat. Nabi Adam minta maaf. Wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum, bukankah kalian ikut terusir dari surga itu kesalahan bapak kalian sendiri? Akhirnya, idhabu ila ghairi, silahkan cari orang selain aku. Idhabu ila Nuh, silahkan cari Nabi Nuh. Akhirnya dengan susah payah kita pun mencari dan akhirnya bertemu dengan Nabi Nuh. Kita akan berkata, ya Nuhu anta awwalu rasulin ba'athahullahu ilan nas, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kali yang Allah utus untuk manusia. Isfa' lana, tolong berikan kepada kami syafaat. Ternyata Nabi Nuh juga minta maaf. Kalau Adam merasa bersalah terusir dari surga, maka Nabi Nuh menyebutkan perasaan merasa bersalahnya. Apa itu? Ketika dulu di dunia, siapa ada yang mau masuk, silahkan diselesaikan dulu biar tidak gagal fokus. Silahkan Pak. Kita lanjutkan. Ketika Allah menyampaikan akan mengadab umat Nabi Nuh, malah Nabi Nuh bahagia. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Rabbku, kalau adab engkau turunkan, jangan engkau sisakan, semua wajib mati. Karena kalau engkau sisakan satu saja, ujung-ujungnya kafir lagi seperti bapak-bapaknya. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh merasa bersalah. Silahkan cari Nabi Ibrahim. Akhirnya kita dengan susah payah mencari dan ketemu Nabi Ibrahim. Kita pun akan memuji Nabi Ibrahim sebagai wattakhadallahu Ibrahima khalila. Engkau dipilih oleh Allah sebagai Khalil. Ibrahim kemudian meminta maaf. Laqad kadzabtu salasa kadzabatin. Di dunia aku pernah bohong 3 kali. Orang yang pernah berbohong tidak berhak memberi syafaat. Coba, hanya gara-gara pernah bohong 3 kali. Kira-kira bapak-bapak pernah bohong? Bukan pernah, sering. Ya. Baik. Padahal bohongnya Ibrahim itu tauriah. Bohongnya adalah ketika diajak oleh raja untuk keluar berburu. Ibrahim tahu kalau raja, tentara, masyarakat keluar, istana berarti kosong. Maka ini kesempatan bagi saya untuk menghancurkan patung-patung. Maka Ibrahim berbohong, inni sakim, saya sakit. Akhirnya apa? Orang-orang pergi, istana kosong, dihancurkanlah satu persatu patung-patung itu. Bohong kedua, ketika Ibrahim ditanya, diinterogasi, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Ibrahim menjawab, bal fa'alahum kabiruhum fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya saja kepada patung yang gede, dia kan membawa kampak. Nah, ini contoh bohong, tapi sebenarnya bukan bohong, tapi bohong untuk strategi. Akhirnya Ibrahim mempersilahkan kita mencari Nabi Musa. Nabi Musa minta maaf karena pernah membunuh seorang pemuda Mesir. Kita dipersilahkan mencari Nabi Isa. Nabi Isa minta maaf, tidak memberi syafaat, tapi tidak menyebut dosanya, mempersilahkan kita mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya
kita bertemu dengan beliau saat Rasulullah sujud di bawah arsy. Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'saka is'al tu'ta. Muhammad, silahkan engkau minta, engkau akan segera dikabulkan. Akhirnya Rasulullah meminta agar diberi kesempatan segera memberi syafaat kepada umatnya. Nah, akhirnya Rasulullah berdiri di depan telaga. Jadi ada telaga yang disebut dengan Al-Haud, di mana sebelum Rasulullah wafat, salah satu pesan Rasulullah, wa ana waridun alaikumul haud, nanti kita bertemu di depan telaga. Jadi pertemuan kita pertama kali dengan Rasulullah adalah di depan telaga. Telaga ini isinya air, abyadu minal laban ahla minal asal atyab min rihil misk. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Faman syariba minhu lam yadma ba'dahu abada. Sekali minum selama-lamanya tidak akan pernah haus. Jadi berarti kita membutuhkan telaga itu. Nah, disinilah akhirnya Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara membedakan atau bagaimana engkau mengenal bahwa itu umatmu, bukan umat-umat terdahulu? Dijawab oleh Rasulullah, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti akan datang pada hari kiamat, berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan bercahaya dari anggota tubuh yang tersentuh oleh air wudu. Berarti umat-umat terdahulu itu wudu, mereka juga sholat, sebagaimana dalil-dalil pernah saya bacakan, bukti bahwa seluruh nabi ibadahnya adalah sholat. Seperti waja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus sholah. Nabi Musa berkata, jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat, tegakkan sholat di dalam rumah. Rabbana inni askantu min durriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ibrahim berkata, saya tinggalkan istri dan anakku di lembah tandus, tidak ada pepohonan. Ya Allah, yang aku minta anak dan istriku adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Allah memanggil Zakaria di saat Zakaria sedang menunaikan sholat di mihrab. Nabi Isa qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kenalkan, aku hamba Allah. Di perut ibu Allah sudah berikan kitab Injil dan Allah sudah angkat aku menjadi nabi. Allah berpesan, kalau aku lahir, aku sholat, aku zakat selama aku hidup. Ini bukti bahwa seluruh nabi itu sholat dan seluruh nabi wudu. Yang membedakan adalah khusus umat Rasulullah, anggota tubuh yang terkena air wudu akan bercahaya. Itu saja perbedaannya. Nah, akhirnya hadis ini kemudian dilebarkan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan 3 kelompok yang terusir dari telaga, padahal dia bercahaya dari anggota tubuh yang terkena air wudu. Rasulullah bertanya, haula'i ummati, ya Allah, bukankah itu umatku? Ternyata ada 3 kelompok terusir. Padahal Rasulullah mengira itu umatku karena ada cahaya dari wajah, tangan, kepala, dan kaki. Maka Rasulullah menerangkan, 1, haula'i lam yazalu yartaddu ba'daka.
mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggalan engkau. Jadi bapak-bapak, mungkin ada orang muslim, berarti ketika muslim dia kan sholat, dia kan wudhu. Karena pernah sholat, pernah wudhu, maka pada hari kiamat tetap bercahaya. Tapi terusir. Rasulullah bingung kenapa dia terusir. Allah menjawab, mereka orang murtad. Berarti siapa yang murtad? Contohnya siapa ini? Yang sudah mati, Pak. Udah gak usah kasih contoh aja ya, karena ini disyuting, ini bahaya. Terkena undang-undang apa? Ya itu. Jadi orang-orang yang murtad berarti dia pernah muslim, pernah sholat, pernah wudhu, pada hari kiamat tetap bercahaya dari anggota tubuh yang terkena air wudhu. Terusir. Yang kedua adalah mereka liman baddalu dinahu, suka merubah-rubah aturan agama. Inilah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan bid'ah, terutama bid'ah dalam masalah akidah. Kesananya bid'ah dalam masalah ibadah. Contoh misalnya klaim kiai kami, habib kami Mi'raj itu 70 kali. Pada Rasulullah saja Mi'raj cuma sekali. Ini berarti bid'ah dalam masalah akidah. Klaim-klaim seperti ini menyebabkan yang bersangkutan akan terusir dari telaga. Dan yang ketiga, inilah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Wa'il bin Hujr. 12 orang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaha satakunu umara, faman sadaqahum bikadibihim wa a'anahum ala dulmihim hum laisu minni walastu minhum. Nanti akan banyak muncul pemimpin. Ciri khas saat memimpin itu dua. Satu, banyak bohong. Dua, banyak dolim. Barang siapa di antara kalian membenarkan kebohongannya dan mendukung kedolimannya, hum laisu minni walastu minhum, mereka bukan bagian dariku dan aku bukan bagian dari mereka. Walaisu biwaridin alayyal haud, dan mereka tidak mungkin akan bisa mendekati telagaku karena akan diusir. Waman lam yusaddiqhum bikadibihim walam yu'inhum ala dulmihim, kalau kalian berani melawan arus, tidak membenarkan kebohongannya, tidak mendukung kedolimannya, hum minni wa ana minhum, mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Wa ana waridun alimul haud, dan aku akan sambut mereka di depan telagaku. 3 kelompok membawa cahaya dari anggota yang tersentuh oleh air wudhu, tapi ternyata terusir, tidak bisa mendekati telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya hadis ini ada tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Rasulullah tapi ucapan Abu Hurairah. Famanistata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al, siapa yang pengin cahayanya tambah panjang, silahkan panjangkan area wudhu. Berarti kalau ingin cahaya di tangan tidak hanya sampai siku,
Mau dinaikkan ke atas biar cahayanya nambah, silahkan tambah. Ketika mencuci kaki sampai mata kaki, betis, ini betis bahasa masarannya apa? Oh, kentol. Betis pengen bercahaya, silahkan dibasahi sampai ke atas. Dari sini akhirnya muncul perbedaan pendapat dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Dalam madhab Syafi'i dianjurkan menambah area wudhu berdasarkan perkataan Abu Hurairah. Tapi dalam madhab Hambali, oh tidak, ini bukan sabda Rasulullah tapi ucapan Abu Hurairah. Maka yang lulus dari Mekah Madinah itu menganggap tidak ada tambahan area wudhu. Ya sudah, siku jangan ditambah, wong itu ucapan Abu Hurairah bukan ucapan Rasulullah. Tapi yang lulusan dari Yaman, dari Mesir, betul itu bukan ucapan Rasulullah tapi ucapan Abu Hurairah. Orang terdekat dengan Rasulullah, tidak mungkin Abu Hurairah ngomong sembarangan. Nah, silakan bapak-bapak mau ikut siapa. Itulah pendapat, perbedaan pendapat dari sisi madhab antara Syafi'i dan Hambali. Baik, masalah pertama tentang wudhu. Yang kedua, tambahan dari Bulughul Maram adalah wudhu itu tidak boleh boros. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, hal fil ma'i min syaraf, apakah penggunaan air saat berwudu tidak boleh boros? Naam wa in kunta ala nahrin jarin, betul, meskipun engkau berwudu di air yang sungainya mengalir deras tidak boleh boros. Maka ada di tempat wudhu, bagus kalimatnya, hemat air, sempurnakan wudhu. Wah, itu bagus, wudhunya sempurna, airnya hemat, sesuai dengan hadis ini. Jadi jangan boros. Kemarin di kamar mandi hotel di Madinah ada tulisan nuqtatu ma'in hayatun, setetes air itu adalah kehidupan. Maksudnya jangan boros-boros menggunakan air. Apalagi di Mekah Madinah ketersediaan air tidak sebagaimana di masaran. Nuqtatu ma' hayatun, setetes air adalah kehidupan. Supaya kita jangan boros-boros menggunakan air. Masalah kedua. Masalah ketiga, ternyata wudhu yang menyebabkan kita terhapus dosa, tapi dari wudhu ada celah kita akan terperosok ke dalam neraka. Di di kitab Sahih Bukhari, di bab bolehnya seorang guru berteriak keras untuk menegur muridnya. Ketika Rasulullah melihat para sahabat pada perang Khandaq wudunya tergesa-gesa sampai ada sekuku kaki, jadi ada kulit luasnya seluas kuku yang tidak tersentuh air wudu, maka beliau dengan suara keras bersabda, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Wail, kata-kata wail yang sering diterjemahkan celaka, itu aslinya adalah wadin finari jahanam, lembah yang ada di dasar neraka jahanam. Berarti kalian terancam oleh
lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Akibat tumit-tumit kalian ada yang belum tersentuh air wudu meskipun seluas kuku yang ada di jari-jari kalian. Maka memang kalau bisa selesai wudu diperiksa lagi, karena ini titik kritis. Saya saja pernah 2 kali wudu selesai kemudian melihat, Masya Allah, ternyata betul ada yang belum tersentuh oleh air, maka harus dicek lagi. Terakhir, tambahan berkenaan dengan wudu adalah ketika selesai wudu sangat dianjurkan untuk tidak mengeringkan air dengan handuk, karena Rasulullah menyebut terhapusnya dosa lewat air wudu ma'a akhiri qatril ma, sampai tetesan air terakhir. Jadi biarkan kering dengan sendirinya. Kalau wudu selesai langsung handukan, ya sudah, proses penghapusan dosa ya cuma semenit. Tapi kalau dibiarkan, boleh jadi masih ada sisa-sisa, setengah jam kemudian baru kering paripurna, berarti penghapusan dosa berjalan selama setengah jam. Insya Allah cukup selesai. Berarti pekan depan sudah bukan bab wudu lagi, kita beralih kepada bab lain. Jadi hari ini hanya pembahasan pelengkap tentang hadis-hadis wudu yang ada di Bulughul Maram. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Materi bebas. Ya. Saya mau tanya, untuk wudu itu kalau di tangan itu kan di telapaknya dulu atau punggungnya dulu, kalau di kaki telapaknya dulu atau punggungnya dulu. Itu. Terima kasih. Telapak tangan atau tangan? Telapak sini atau sini dulu? Ketika mencuci telapak tangan atau tangan yang Bapak maksud? Tangan. Tangan atau telapak tangan? Diklarifikasi ya. Epe-epe atau tangan? Tangan ya? Oh, tangan ya. Ya, telapak kan ini. Kalau tangan ini sampai sini. Yang disebut tangan ini sampai sini. Baik, dalam bahasa Arab disebut tangan itu dari ujung sampai ujung ini. Tapi ketika ada ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki dan perempuan potong tangan keduanya. Kalau Bapak tidak melihat hadis, berarti dipotong sampai sini. Tapi kalau lihat hadis, yang dipotong oleh Rasulullah adalah ar-rusgu, pergelangan tangan. Udah? 2. Ketika di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat wudu, basuh itu wajah, kemudian tangan sampai siku. Berarti tangan yang dimaksud bukan sampai pergelangan, tapi sampai siku, juga tidak sampai atas. Jadi sama-sama tangan, tapi kita lihat dalil secara menyeluruh. Taruhlah yang Bapak tanya adalah mencuci tangan, maka caranya lihat hadis yang dibawakan oleh Humran, budak dari Utsman bin Affan. Faghasala yadaihi al-yumna ila mirfaqaihi thalathan thumma al-yusra mithla dhalik. Beliau mencuci tangan sampai siku, yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali.
Beliau mencuci tangan sampai siku. Berarti yang dibasahi ini dulu, kemudian air mengalir sampai siku. Bukan siku yang dibasahi mengalir sampai jari. Pripun, Pak? Ini keran, air mengocor. Nah, berarti Bapak begini, dari ini dibasuh dari jari-jari terus sampai siku. Oh ya, itu mah, itu namanya takmim. Takmim itu diratakan. Oh ya, maksudnya intinya setarnya dari ujung jari sampai siku, intinya begitu. Dan kemudian diratakan ke seluruh tangan, jangan sampai tidak ada yang tersentuh oleh air. Baik, ada lagi yang lain? Kalau yang di kaki tadi belum dijawab. Oh, kaki. Yang benar adalah ujung-ujung jari kaki sampai ke belakang. Dari telapak dulu atau Ujung-ujung jari kaki. dari atas ini baru atau belakang? Intinya takmim. Takmim itu semuanya basah. Ujung jari dibasahi, kemudian sela-sela tahlil di sela-sela kaki sampai semuanya tersentuh oleh air. Syukur-syukur ada tadlik, tidak hanya digosok tapi ada pemijatan, dan itu bagus untuk kesehatan. Daripada manggil tukang pijat, mendingan ketika wudhu sekali mijet, itu lebih sempurna lagi. Benar dibujur, digosok, Digosok-gosok, ya, dipijat itu bagus. Baik, ada lagi yang lain. Dan tolong jangan seperti yang sering terjadi di tempat wudhu, keran dikocorkan, yang penting air diguyur, tidak disentuh dengan alasan apa? Sing penting teles. Ya nggak ada, nggak boleh, harus digosok. Nggak ada sing penting teles. Nah, itu yang pada umumnya. Jadi pengennya masuk surga, ternyata bab wudhu aja tidak lulus, kan kasihan. Baik, ada lagi yang lain di luar bab wudhu. Adzan Isya berapa menit lagi? Ini kelihatannya agak lambat ya, dibikin telat 5 menit. Empat menit lagi. Silakan, ibu-ibu nanya boleh. Tidak ada larangan bagi ibu-ibu untuk bertanya. Sampun, Pak? Gak ada pertanyaan? Apa saya perlu yang bertanya? Repot kalau nanti saya yang bertanya. Nah, berkenaan dengan wudhu, ada pertanyaan misalnya, wudhu pakai air hangat boleh atau tidak? Ya, saya jawab, ini sering pertanyaan di pengajian. Di Mekah, di Madinah, kalau Bapak umroh di musim dingin, keran itu pada hangat. Sebenarnya itu jawaban. Tapi kalau pakai dalil, air kalau dimasak akhirnya hangat, kira-kira berubah bau, warna, rasa atau tidak? Begitu dilihat warnanya tidak berubah. Dicicipi airnya ternyata tidak berubah. Ada berubah tidak? Aromanya ternyata tidak berubah. Berarti sah, bisa digunakan untuk berwudu.
kecuali kalau air itu panas dimasukkan kopi, nah itu baru berubah, warna berubah, rasa berubah, kemudian aroma juga berubah. Berarti boleh wudhu pakai air hangat, tidak masalah. Ustaz, untuk di kota-kota yang ada water treatment itu kan biasanya diberi kaporit. Kaporit dengan adanya kaporit itu kan bisa beberapa musim. Kaporit. Ya, kaporit. Sebentar. Kaporit itu yang PDAM itu. Memang ada bau kaporit. Ada NaCl. Kalau banyak kan kadang-kadang itu mengalir dengan Saya tidak perhatian karena saya tidak pernah menggunakan PDAM. Ada baunya. Saya belum berani jawab. Bapak-bapak masang air PDAM nggak? Ya alhamdulillah, berarti nggak ada problem. Sebagian ada. Oh, nah sekarang gini, masaran itu memang sudah membutuhkan air PDAM atau belum? Memang butuh. Oh, sudah mulai terasa kering. Wih, masaran loh, Pak. pompa-pompa bor itu habis. Oh, Cuman sekarang kan orang jual air itu kan banyak. Makanya kalau buat untuk sehari-hari masak sama minum biasanya beli yang trikinan itu. oh gitu. Ya. Ya maklum, saya kan baru tinggal di Masaran baru bulan Syawal kemarin, jadi saya tidak tahu situasi Masaran. Kalau kaporit, kalau panci mas enggak. Panci mas itu Murni dari sumber dalam. Oh gitu. PDAM